AST-0075 ikan hitam yang menyusahkan selama 2 hari terakhir, King Sui membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam kultivasinya, dan memahami teknik yang telah dia temukan. Sekarang setelah dia merasakan betapa kuatnya Xiantian Qi, dia tidak sabar untuk menerobosnya. 2 hari terakhir ini, Yu Hein mempekerjakan koki baru dengan keterampilan luar biasa. Baik itu mengukus, memanggang, merebus, menggoreng, atau bahkan membuat sup, rasa masakannya hanya bisa digambarkan menggugah selera sebagai jamuan surgawi. Selama 2 hari ini, ada banyak orang di kota, bahkan pengunjung dari luar kota, yang telah mendengar berita tentang makanan surgawi, tetapi sebagian besar dari mereka hanya menganggapnya sebagai rumor. Bagaimanapun, sebuah hidangan tetaplah sebuah hidangan. Seberapa luar biasa dan luar biasa cita rasa sebuah hidangan. Namun, kebenaran segera menang, karena terpancar dari Yu Hein adalah aroma ikan matang yang tak tertahankan yang tampaknya terus-menerus berhembus ke jalan-jalan, yang menyebabkan mayoritas orang banyak mengeluarkan air liur, membangkitkan selera dan menarik mereka. Aroma ikannya begitu memuaskan sehingga hanya dengan menghirup aroma ikan yang dimasak, orang hampir bisa membayangkan diri mereka mencicipi ikan itu. Faktor yang paling penting adalah hanya ada sejumlah ikan hitam yang akan dijual Yu Hein setiap hari. Bahkan ketika harganya sangat tinggi, masih ada orang yang mengantri untuk mendapatkannya. Akhirnya, hanya mereka yang memiliki uang dan status, yang dapat menikmati ikan tersebut, yang menyebabkan Yu He merasa agak tidak berdaya. Lagi pula, persediaan 10 ikan per hari tampaknya terlalu sedikit untuk ukuran dan reputasi penginapan kelas atas seperti Yu Hein. Meskipun jumlah ikan yang dipasok rendah, berita tentang rasa ikan semakin dibesar-besarkan, menarik lebih banyak pengunjung sekaligus mendongkrak nama penginapan Yu He. Karena klan Yu adalah salah satu dari 4 klan besar di kota 100 mil, meskipun ada banyak pelanggan yang tidak senang dengan rendahnya jumlah ikan yang dijual, mereka tidak berani membuat keributan secara terbuka. Namun, segera setelah itu, para tetua klan Yu mengetahui tentang masalah ini, dan setelah mereka mencicipi daging untuk pertama kalinya, mereka tidak dapat menahan diri. Bagaimana mungkin hanya 10 ikan per hari cukup untuk dibagi di antara mereka? Sebagai seseorang dari generasi junior, Yu He benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Berbagai penatua semuanya menyaksikannya tumbuh dewasa, dan memiliki lebih dari 10 tahun hubungan yang sangat mendalam dengan ayahnya. Selanjutnya, apa uang bagi mereka? Bahkan jika ikan hitam itu bernilai 2 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat, itu tetap tidak akan mengganggu mereka sedikitpun. Yu He, di bawah tekanan besar, hanya bisa menyerah pada tuntutan orang-orang tua itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah pilar kota 100 mil. Tentu saja, setelah orang-orang melihat betapa makmurnya bisnis Yu Hein, mereka juga menginginkan sepotong kue. Menggunakan segala cara yang mungkin, mereka mencoba mengungkap rahasia di balik koki baru. Meskipun Yu He tidak mengungkapkan informasi apapun, pasti ada mata-mata, serta pelayan yang lebih banyak bicara, mencoba mendekatinya setiap hari. Sangat lelah dengan kerumitan mereka, Yu He mulai menghela nafas tertekan setiap kali ikan hitam disebutkan, karena tanpa sadar, sosok seorang pria muda akan muncul di benaknya. 10 ikan per hari benar-benar terlalu sedikit. Apa yang terjadi di kepala King Sui? Mengapa dia menolak untuk mendapatkan uang semudah itu? Dia benar-benar merasa ingin memukulnya saat itu. Tapi tetap saja, dia mengatakan bahwa ikan ini dipelihara menggunakan metode pemulihan rahasia, dan dengan demikian pasokannya sangat rendah. 10 ikan per hari sudah merupakan jumlah maksimum mutlak yang bisa dia jual kepada saya. Yu He memikirkan kembali kata-kata King Sui. Ada banyak yang memohon kepada Yu He untuk menjual lebih banyak ikan hitam kepada mereka, tetapi tanpa daya, dia hanya bisa menggunakan alasan seperti pemesanan sebelumnya, banyak upaya yang diperlukan untuk memasak ikan, kurangnya tenaga kerja, untuk menolak permintaan mereka. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Setelah berdiskusi dengan Paman Hong, 100 ikan hitam yang seharusnya bertahan selama 10 hari sudah habis setengahnya setelah 3 hari. Kita harus membatasi jumlah ikan yang dijual lebih jauh. Ada banyak orang licik di dalam pelanggan yang ingin memburu kepala koki, tetapi Yu He tidak khawatir, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa baik koki itu tetap tidak berguna. Poin kunci dari semua ini adalah pemuda bernama King Sui itu. Di wilayah utara kota 100 mil, ada paviliun yang tampak kuno namun dirancang dengan elegan. Interior paviliun dirancang dengan indah, tanpa pertimbangan biaya, menandakan bahwa pemilik tempat ini adalah seseorang yang sangat kaya dan memiliki status yang luar biasa. Apakah penyelidikanmu mengungkapkan siapa koki utama di Yu Hein? Seorang pria parubaya, tinggi dan kekar, dengan kumis seperti jarum baja,
dengan mata yang bersinar seperti kilat, dalam jubah satin bersulam dengan dua tangan, yang lebih panjang dibandingkan dengan manusia biasa, bertanya dengan suara rendah. Sampah yang tidak berguna, tersesat. Anda sebaiknya membuka mata lebar-lebar dan memantau pergerakan siapapun yang Anda anggap mencurigakan di Yu Hein. Enyahlah. Diterima. Sosok itu, yang punggungnya membungkuk dalam-dalam untuk seluruh percakapan, dengan cepat mundur. Seorang lelaki tua yang tampak baik hati, membawa ikan hitam di piring, berjalan mendekat sambil berkata, "Bapetik terbalik mari kita coba ikannya." "Ah, Paman Lei, Anda harus meminta pelayan untuk melayani kami. Ayo datang, mari kita makan." Makan dengan Paman Lei pasti akan memunculkan kelezatan hidangan yang sebenarnya. Namun, ikan ini, benar-benar sesuatu, bahkan dengan status kami hanya bisa makan satu per hari. Sungguh tidak memuaskan. Si Tuba dengan marah berkata, saat dia membawa lelaki tua itu ke meja makan. Orang tua itu memiringkan kepalanya setuju, saat mereka berdua mulai menikmati ikan, keduanya terikat oleh saling pengertian. Luar biasa, ikan ini benar-benar enak, setiap kali saya mencicipinya, saya tidak pernah merasa cukup. Persetan ini, pria tua itu berkata dengan sedih. Jika kita bisa memburu koki utama di Yu Hein, kita bisa makan ini setiap hari. Namun, klan Yu sangat pandai menjaga bungkam. Sampai sekarang belum ada kabar tentang siapa koki utama itu. Koki utama kakiku. Pria tua itu mendengus. Saya sendiri, dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun dapat mengatakan bahwa tidak ada koki utama di Yu Hein. Cita rasanya yang khas, bisa dihasilkan oleh siapa saja. Satu-satunya rahasia untuk ini, adalah ikan. Tidak peduli baunya, rasanya saat mengunyah daging, semua ini berasal dari ikan. Orang tua yang bernama Paman Lei, makan dengan cepat sambil berbicara. Si Tuba tercengang, Paman Lei ini adalah tamu berharga dari klan Situnya dan merupakan teman yang sangat dekat dengan Situ Nantian. Orang ini, adalah seorang alkemis bertingkat. Bahkan di kota-kota besar di benua itu, statusnya masih akan sangat dihormati. Apa, Paman Lei Anda mengatakan bahwa ikan ini adalah rahasianya? Tidak ada koki utama. Meskipun saya sudah tua, kekuatan mata saya masih cukup bagus. Perlu diketahui bahwa mereka hanya menjual 10 ekor per hari, yang berarti ikan jenis ini tidak dapat dikembangbiakkan secara massal, oleh karena itu mereka harus mengontrol pasokan. Cahaya jahat bersinar di matanya saat Paman Lei menjelaskan. Paman Lei, apakah menurutmu kita harus menyelidiki sumber ikan hitam ini? Jika ada kelompok besar, dalam waktu dekat, kita semua akan kaya raya. Pada saat itu, merekrut penggarap Xiantian untuk membantu klan Situ saya tidak akan lagi menjadi masalah. Kilau di mata si Tuba, mencerminkan mata lelaki tua itu. Meski mungkin sulit, kami tidak boleh menyerah selama masih ada harapan. 10 ikan untuk mengisi ember, atur beberapa pria untuk berjaga-jaga di pintu utama dan pintu masuk samping Yu Hein bagi siapapun yang tampaknya membawa sesuatu. Paman Lei tersenyum, saat dia tenggelam dalam rasa lezat ikan hitam itu. King Sui, tidak memiliki firasat tentang masalah yang disebabkan oleh ikan hitamnya, dan tidak tahu betapa tertekannya Yu He karena masalah ini. Secara alami, dia tidak tahu rencana yang dibuat oleh klan Situ. AST-0076 sekali lagi, memanfaatkan Yu He berkultivasi di dalam alam Valet Jade Immortal sebelum dia dipaksa keluar, King Sui menggerutu saat dia menemukan dirinya kembali ke tempat tidur. Lagi pula, hampir setiap kali dia memasuki ranah spasial, dan sampai saat waktu masuk berakhir, itu akan larut malam. Hari kedua, dia bangun pagi-pagi, dan berjalan ke halaman pengadilan. Dari jauh, King Si telah mendekat dan menyapa King Sui dari kejauhan, saat King Sui dengan senang hati menjawab, "Selamat pagi juga untukmu." Tiba-tiba, tanpa sadar, dia entah bagaimana mengaktifkan teknik mata surgawi, dan organ dalam serta saluran energi mistis dan meridian King Si terlihat olehnya. Namun, dia segera menyadari bahwa pengurasan cadangan energinya bahkan lebih besar daripada saat dia mengaktifkan api yin yang kuno. Pada saat ini, King Sui terkejut, di bidang kedokteran, ada banyak penyakit atau penyakit yang dapat didiagnosis dengan mudah melalui metode seperti pengambilan denyut nadi, dan disembuhkan dengan resep dosis obat yang benar. Namun, ada banyak hal lain seperti luka dalam, atau penyakit yang sudah ada sebelumnya seperti kanker yang tidak begitu mudah didiagnosis sampai gelombang efek pertama muncul. Teknik penglihatan surgawi, bahkan lebih efektif daripada sinar X dari duniaku sebelumnya. King Sui dengan bodohnya berdiri di sana. Sebelum ini, dia sudah terpesona oleh teknik penglihatan surgawi, tetapi baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa kuatnya itu sebenarnya. Sebelumnya, ketika dia melirik King Si,
King Sui menyadari bahwa banyak saluran energi King Xi berkali-kali lebih tipis jika dibandingkan dengan miliknya sendiri, dan bukaan saluran energi King Xi disegel, menyebabkan aliran energi menjadi sangat lemah atau bahkan dihentikan oleh penyumbatan. Adapun organ dalam, dan struktur tulang, King Xi tampak sedikit lebih baik daripada manusia biasa. Setelah direnungkan lebih lanjut, King Sui menduga bahwa faktor di balik saluran energi yang lebih tipis dari biasanya mungkin adalah alasan mengapa kemampuan tempur King Xi sangat rendah. King Sui, apa yang terjadi? Kenapa kamu kaget? King Xi dengan lembut mengguncang King Sui. Ah, tidak apa-apa, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. King Sui dengan acuh tak acuh berkata. Hehe, apakah kamu memikirkan seorang wanita? Sekarang setelah dua pria muda berkumpul bersama, mengingat mereka tidak ada hubungannya, mereka akan mulai membuat lelucon tentang segala sesuatu di bawah matahari. Mengobrol kiri dan kanan tentang siapa gadis tercantik dari berbagai klan, penampilan mereka, sosok mereka, tingkah laku mereka dan bahkan ke beberapa topik yang benar-benar cabul mengenai tipe wanita yang mereka sukai dan tentang fantasi mereka. Setelah diskusi mereka, mereka memulai latihan kultivasi pagi setiap hari, dengan King Sui membimbing King Xi. Secara alami, King Sui tidak dapat diganggu untuk berlatih sendiri. Lagi pula, dengan harta seperti alam spasial, bagaimana mungkin ada orang yang masih membuang waktu mereka untuk berkultivasi di luar itu? Segera setelah itu, baik King Yi dan Yuan Ying, memanggil mereka, memberi tahu mereka bahwa sudah waktunya untuk makan. Dari aroma yang melayang ke arah mereka, King Sui langsung tahu bahwa mereka telah menyiapkan ikan hitam untuk sarapan. Haha, sepertinya kita akan memiliki kesempatan untuk makan sesuatu yang lezat untuk sarapan nanti. King Xi dengan gembira berseru setelah latihan pagi mereka. Saat King Sui hendak menjawab, dia melihat seseorang memasuki toko obat klan King, dan orang itu adalah kecantikan yang menggerahkan. Dia. Ketika Yu He melihat King Sui, matanya bersinar terang saat dia menjulurkan lidahnya ke King Sui. Tindakannya yang menggemaskan itu menyebabkan King Sui dan King Xi tercengang, berdiri di sana seperti orang idiot. Apa yang kamu lakukan di sini? Kebingungan bersinar di matanya saat King Sui bertanya, bagaimanapun juga, hanya 4-5 hari telah berlalu, sebelum 10 hari kesepakatan mereka. Oh, jadi kamu tidak menyambutku. Yu He cemberut pada King Sui. No, bagaimana bisa? Anda selalu ada di pikiran saya, seorang wanita yang ramah seperti Anda, dengan senang hati saya akan menyambut Anda. Hanya saja kunjungan ini terlalu mendadak, membuatku tidak sadar. King Sui dengan cepat menjawab. Memang benar bahwa ingatan dia bertabrakan dengan Yu He selalu melayang-layang di benaknya. Perasaan itu, bahkan ketika bermimpi, King Sui akan ngiler karenanya. Saat suara diskusi mereka terdengar, King Yi dan beberapa orang lainnya, setelah mendengar suara Yu He, keluar dan mengundangnya ke dalam ruangan. Dari pengamatannya, King Sui tahu bahwa ibunya dan Yu He memiliki hubungan yang cukup bersahabat. Ketika King Sui memasuki ruangan, hal pertama yang dilihatnya adalah 7 hingga 8 tumpukan uang tergeletak di atas meja sementara 3 garis hitam muncul di dahinya. Tidak, uangku. Dia gagal memperhatikan ekspresi kepahitan tersembunyi yang Yu He tembak padanya. Ketika dia akhirnya tenang, dia hanya bisa menyeringai malu pada Yu He. Lagi pula, dialah yang mengusulkan batas 10 ikan per hari. King Sui adalah satu-satunya yang merasa tidak nyaman saat mereka mulai makan. Meja dipenuhi tawa saat Yu He terus-menerus mengacungkan jempol, melengkapi masakan King Yi. Biasanya, King Sui akan merasa bahagia memiliki wanita cantik yang makan sarapan bersamanya, dan yang terpenting, Yu He adalah tipe wanita yang dicintai King Sui. Namun, dari pengamatannya, dia tahu bahwa ada makna yang lebih dalam di balik kunjungan mendadak Yu He. Saudari King Yi, ikan ini sangat enak. King Sui secara tidak sengaja tersedak makanannya. King Yi memandang King Sui dengan aneh, mengapa King Sui tiba-tiba memiliki reaksi yang sangat besar. Yang lebih aneh lagi, kenapa Yu He tiba-tiba memanggil adiknya. Meskipun hubungan mereka tidak buruk, tentu saja itu belum berkembang sampai memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan. Sementara Yu He, sangat gembira, hanya dengan melihat bagaimana King Sui makan, itu sudah membuatnya tersenyum. Namun, setiap kali tatapan mereka bertemu, King Yi akan melihat jejak kebahagiaan, daya tarik, dan bahkan kerumitan di mata Yu He. Ketika mereka selesai makan dan Yu He hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke King Sui sebelum menyatakan, King Sui, bagaimana kalau mengirimku keluar, Bibi Yu ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal. King Sui, memperhatikan sinyal yang diberikan King Yi kepadanya, langsung menganggukkan kepalanya setuju saat dia mengantar Yu He keluar.
Apa yang dikatakan Konfusius benar, baik wanita maupun pria tercela benar-benar sulit untuk ditangani. King Sui bergumam pelan saat dia berjalan menuju Yu He. Apa yang kamu gumamkan? Aku tidak begitu mengerti. Yu He. Aku mengatakan bahwa pesona Bibi Yu membumbung tinggi sampai ke 9 surga, dan bertanya-tanya pria beruntung mana yang akan mencuri hatimu. Bodoh kecil, kenapa kamu tiba-tiba tersedak saat sarapan tadi? Aku sangat penasaran. Yu He tersenyum bertanya saat dia melihat ke King Sui. Melihat Yu He, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat ingatan akan tabrakan tak sengaja mereka muncul. Betapa menariknya dia, betapa cantiknya dia, hanya ini yang bisa dia pikirkan. Dia merasakan dorongan yang tiba-tiba dan sangat kuat untuk memeluknya. Bibi Yu, aku salah. Setelah itu King Sui ambruk tepat ke tengah lembah yang dalam di antara puncak kembar Yu He, dengan tangan melingkari punggungnya, erat dalam pelukan. Wajar saja, ia tak lupa mengambil kesempatan untuk mencium wangi tubuhnya. Yu He tersentak, saat dia membeku, bahkan lupa untuk mendorong King Sui yang secara terang-terangan memakan tahunya. King Sui tidak tahu kapan dia mendapatkan bola seperti itu, tetapi karena perbuatan itu sudah dilakukan, dia mungkin juga menikmatinya, bukan? Menutup matanya, dia mulai menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, di antara puncak kembar dada Yu He, ketika tiba-tiba, dia bisa merasakan dua benda seperti kuncup tegak saat dia tenggelam dalam ekstasi. Tanpa berpikir, dia menyerah pada insting. King Sui membuka mulutnya dan dengan lembut mengisap salah satu benda runcing seperti kuncup melalui lapisan tipis jubah Yu He. King Sui belum pernah mengalami perasaan yang begitu indah sebelumnya. Ah! Akhirnya setelah dia pulih, Yu He dengan kasar mendorong King Sui. Wajahnya memerah karena marah sementara matanya menjadi berair, sepertinya dia akan menangis dan menangis. Kau menggertakku. Meskipun Yu He tampak ketakutan dan sengsara, tidak ada tanda-tanda histeria. King Sui merasa bahwa Yu He sekarang, anehnya terasa lebih menarik. Tanpa jejak aura pengusaha muda yang sukses, tetapi lebih seperti seorang wanita kecil yang lemah dan lembut yang telah banyak menderita sepanjang hidupnya. 1918 AST0077 Siantian lainnya, kau menggertakku. Melihat ekspresi Yu He yang mirip dengan wanita lemah dan tak berdaya, gelombang panas melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia melakukan tindakan yang sama yang dia lakukan sebelumnya, dan memeluknya. Meskipun tindakannya serupa, tidak ada niat ual dalam pelukan ini. Maaf, saya akan bertanggung jawab untuk itu. Hati King Sui sedikit bergidik kesakitan saat dia melirik wajah Yu He yang berlinang air mata, sebelum dengan serius membuat pernyataannya. Tanggung jawab. Yu He tercengang, saat dia tanpa sadar bertanya. Jadilah wanitaku, aku akan menikahimu dan memperlakukanmu dengan baik. King Sui menggosok hidungnya, saat dia berbicara dengan canggung. Setelah beberapa saat, Yu He tidak bisa menahan tawa. Tawa itu, seperti tetesan hujan di bunga pir, dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia tertawa. Dia tidak menertawakan King Sui, yang ingin memakan daging angsa, satu. Lagi pula, dalam pikirannya dia tidak layak dibandingkan dengan angsa, sementara King Sui jelas bukan katak yang mengerikan. Tawanya, diarahkan pada dirinya sendiri, dan itu diwarnai dengan ketidakberdayaan. Mengapa kamu tertawa? Apakah Anda jatuh cinta dengan saya? Setelah menghabiskan waktu bersamaku, apakah kamu menyadari semua poin bagusku? Yu He terus tertawa saat dia menatap pria muda yang serius di depannya. Dia bingung pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki reaksi yang merugikan terhadap tindakan vulgar King Sui sebelumnya, dan hanya merasa bahwa King Sui entah bagaimana telah menyentuh titik lemah di hatinya. Selain merasa sedikit tidak nyaman, bahkan ada sedikit kegembiraan, Yu He tersipu saat mengingat momen itu. Kamu masih sangat muda, jangan mengatakan hal-hal secara impulsif. Aku akan memaafkan kenakalanmu sekali. Jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Yu He memamerkan giginya dengan ganas pada King Sui setelah itu. King Sui tidak bisa tidak merasa bahwa Yu He memiliki kemanisan seorang wanita yang lebih muda. Dia tidak tahu harus senang atau kecewa setelah mendengar kata-katanya. Bibi Yu. Apa? Panggil aku Suster Yu. King Sui. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan saya? Ya, tentang ikan hitam. Yu He telah pulih dari keterkejutannya sebelumnya, dia menyapu rambutnya ke belakang telinganya, memancarkan aura wanita dewasa saat dia berbicara. Apakah Anda menemukan pasokan 10 ikan per hari terlalu sedikit? Iya, mereka yang punya uang dan status semuanya sudah memesannya. Bahkan orang-orang dari luar kota akan berkemah di sekitar penginapanku setiap hari, dan mengeluh. Apakah Anda pikir Anda akan dapat memberikan lebih banyak ikan untuk saya? Yu He mengedipkan matanya yang indah, saat dia dengan apik memohon pada King Sui.
Mereka berdua berjalan berdampingan menuju Yu Hein. Ada banyak di antara kerumunan orang di jalanan yang sering menatap mereka. Mereka memberikan perasaan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang baik. King Sui tampan dan tinggi, dan yang lebih penting, dia memancarkan rasa kelembutan dan ketenangan yang kurang pada kebanyakan pria dewasa, menyebabkan orang iri dan membuat mereka ingin menjadi lebih dekat. Matanya sangat menawan, dan bintik ungu di antara alisnya itu sepertinya memberinya sedikit aura iblis, yang mampu menyihir lebih banyak orang. Yu He, sosoknya yang menggerahkan sangat indah, seperti batu giok. Kepalanya lebih pendek dari King Sui, dan senyumnya mengandung sedikit tanda genit. Matanya, jernih dan jernih, sementara hidungnya seperti ukiran batu giok. Puncak kembarnya dan bagian bawahnya yang penuh gagah tampak bulat seperti melon, dan ketika digabungkan dengan kaki ramping putih susu, itu adalah kombinasi yang sulit ditolak oleh semua pria. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan-jalan, dan pada akhirnya, King Sui setuju untuk menambah jumlah ikan yang disediakan menjadi 20. Ini adalah batas yang dia katakan, jika tidak, ikan hitam tidak akan lagi populer. Oh benar, masalah ikan hitam sudah diperhatikan oleh orang lain, sebaiknya kamu bertindak lebih hati-hati. Saya khawatir mereka akan mencoba membuat masalah bagi Anda. Yu He menjelaskan saat kekhawatiran terlukis di wajahnya. King Sui merasa ini bukan kejutan. Hal-hal yang mengundang kecemburuan, pasti akan menarik perhatian. Saya menduga mereka sudah mengawasi orang-orang di dekat kami, melihat dengan siapa kami berinteraksi, ketika mereka mencoba menemukan sumber ikan hitam itu. King Sui berkata sambil berpikir. King Sui sebenarnya, telah menemukan orang yang memata-matai dia. Sebagai hasil dari cara kultivasinya yang unik, indranya berkali-kali lebih tajam daripada pembudidaya lainnya. Bahkan indera beberapa pembudidaya Xiantian mungkin tidak setajam dia. Apakah kamu ingin merokok mereka? Yu He mengerutkan alisnya. Tidak, jangan beritahu mereka sebelum waktunya, lagi pula, semua mata-mata ini hanyalah antek tanpa otoritas. Lalu bagaimana kamu bisa mengantarkan ikan itu kepadaku? Yu He mengerutkan dahinya. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat besar, dan lawan mereka bersembunyi di kegelapan, yang berarti mereka tidak memiliki niat untuk bentrok langsung dengan klan Yu. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Saya akan menemukan cara untuk secara diam-diam memberikan ikan kepada Anda. King Sui mengedipkan matanya saat dia meyakinkan Yu He. Sangat cepat, mereka tiba di Yu Hein. Karena masih pagi, belum banyak pelanggan. King Sui melihat sekeliling dengan cepat, 2 pasangan, 3 remaja, 2 pria parubaya yang tinggi dan kokoh, dan meja berisi 8 orang yang terdiri dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. King Sui kemudian melirik kursi di dekat jendela di mana ada seorang lelaki tua-tua dan seorang pemuda sedang minum anggur bersama. Pria tua itu memiliki kepala penuh dengan rambut putih, menunjukkan aura usia yang sangat tua, dan mengenakan pakaian biasa. Namun, jika seseorang memeriksanya dengan cermat, orang akan melihat sinar terang di matanya, sementara kulitnya seputih bayi. Dia tampak seperti seorang pertapa surgawi yang mendaki gunung, secara tidak sengaja menyebabkan orang-orang melihat lagi. Adapun pemuda itu, dia tampan dengan alis berbentuk pedang, hidung lurus, dan bibir tipis. Hanya dari melihat, King Sui dapat mengatakan bahwa pemuda di hadapannya ini memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Tubuhnya tinggi, dan pakaian yang dia kenakan semuanya dirancang dengan rumit, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya. Hal yang paling menarik perhatian adalah aura yang dia pancarkan, mirip dengan pedang tajam yang terhunus. Menarik, sebuah pikiran melintas di benak King Sui. Saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke lelaki tua itu, dia menemukan bahwa lelaki tua itu juga memperhatikannya dengan penuh minat. Tatapan lelaki tua itu sangat misterius. King Sui dengan ringan menganggukkan kepalanya ke arahnya, saat lelaki tua itu tersenyum. Namun senyum itu tidak memiliki tanda-tanda keramahan di dalamnya, dan menyebabkan King Sui merasa seolah-olah dia terjebak dalam sangkar, tidak dapat melepaskan diri. Kejutan muncul di hati King Sui, karena dia bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dalam tatapan lelaki tua itu mirip dengan sesuatu yang dia alami sebelumnya. Xiantian lain. Mengapa kota 100 mil tiba-tiba memiliki begitu banyak pembudidaya Xiantian? Juga, sepertinya dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wenren Wusuang. Dia seharusnya menerobos ke alam Xiantian berabad-abad yang lalu. King Sui diam-diam menyimpulkan. Ketika King Sui diam-diam mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya, dia bisa dengan jelas melihat sinar pelangi melintas di mata lelaki tua itu, tapi dia tidak punya waktu untuk merenungkannya. Itu karena King Sui telah menemukan bahwa dantian lelaki tua itu tampaknya rusak parah. Bentuk dantiannya telah ditekuk menjadi bentuk yang menyerupai W.
Beberapa saluran energi di dekat dantiannya sangat tipis jika dibandingkan dengan saluran energi tebal lainnya di sekitar tubuh lelaki tua itu. King Sui bisa merasakan bahwa siantian ki dari lelaki tua itu mengelilinginya saat dia menoleh untuk melihat Yu He, menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa dia adalah target orang tua itu. Dari kualitas kinya, King Sui dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu pastilah seorang ahli, hanya saja dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu tertarik padanya. Sebenarnya, alasan lelaki tua itu begitu tertarik pada King Sui adalah karena dia menyadari bahwa entah bagaimana, dia tidak bisa melihat melalui King Sui. Jika King Sui adalah seorang lelaki tua di alam Siantian, lelaki tua Siantian itu tidak akan memikirkannya. Namun, King Sui jelas berusia di bawah 20 tahun, dan dengan demikian menimbulkan rasa ingin tahu dan minat yang besar padanya. Adik laki-laki, apakah kamu keberatan menemani lelaki tua ini untuk minum atau dua? Saat suara yang baik terdengar, King Sui merasa tubuhnya mengendur, karena dia tahu bahwa lelaki tua itu telah menarik kembali Siantian Ki-nya. King Sui membeku sebelum dengan cepat pulih dengan senyuman. Namun, pemuda di samping lelaki tua itu, mengalihkan pandangan tajamnya ke King Sui, seolah-olah dia ingin menantangnya. 1. Makan daging angsa, ungkapan Cina yang berarti berterhadap wanita cantik. Ungkapan lengkap sama dengan katak mengerikan yang ingin memakan daging angsa. AST0078 Bailey Jingwei, Kakak Yu, bisakah kamu meminta dapur untuk menyajikan 2 ikan hitam untuk lelaki tua yang terhormat ini? King Sui tersenyum sambil menatap Yu He. Yu He menganggukkan kepalanya, dan pergi untuk membuat pengaturan. King Sui berjalan ke meja lelaki tua itu, ketika dia bertanya, bolehkah saya tahu alasan mengapa Anda mencari saya? King Sui mengarahkan pertanyaan itu kepada lelaki tua itu, saat dia duduk di sebelah pemuda itu. Oh, tidak ada yang penting, aku hanya merasa kita ditakdirkan untuk bertemu. Bagaimanapun, pertama kali aku melihat adik laki-lakiku, aku bisa merasakan bahwa kami memiliki hubungan khusus. Pria tua itu berseru dengan gembira, suaranya memancarkan kebaikan yang luar biasa, menyebabkan orang lain merasa sangat nyaman. Aku tidak berani menerima pujianmu. Anda bisa menyebut saya sebagai King Sui, atau adik laki-laki. Aku juga, merasa bahwa kita bertemu di sini hari ini adalah takdir. King Sui menggosok bagian belakang kepalanya saat dia berseru. King Sui, nama yang bagus. Nama saya Bailey Jingwei, dan ini cucu saya, Bailey Wufeng, dan kami baru saja datang ke sini untuk liburan. Nama keluarga saya adalah Bailey, dan saya selalu merasakan hubungan dengan kota 100 mil. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa penginapan ini sangat terkenal dengan ikan hitamnya, dan karenanya saya ingin melihat apakah saya dapat menikmati rasanya. Sayangnya, ada batas 10 ikan, dan semua ikan telah terjual habis. Sekarang saya hanya bisa menunggu besok, betapa menyesalnya. Bailey Jingwei dengan lembut menjelaskan. Orang tua ini benar-benar baik hati. Sebagai penggarap Siantian, terlepas dari kerusakan saluran energinya dan dantian menderita, dia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan dan statusnya untuk menikmati makan ikan hitam. Tidak perlu baginya untuk mengikuti aturan bodoh itu. Pak Tua, kebetulan, saya kenal bos di sini. Jangan khawatir, Anda akan segera bisa menikmati ikannya. Seru King Sui, merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia adalah pemasok ikan hitam. Oh, jika itu masalahnya, ini bagus sekali. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu di sini? Luar biasa, saya tidak sabar untuk mencicipi dan melihat apakah ikannya sebagus rumornya. Bailey Jingwei tertawa. Kalau kita cukup kuat, kita sudah bisa menikmati rasa ikannya. Kakek, Anda seharusnya tidak mengatakan begitu banyak hal baik kepadanya. Kita seharusnya tidak bergantung pada bantuan orang luar. Bailey Wufeng mengangkat secangkir anggur, saat dia berseru dengan tidak bahagia. Wufeng, alasan mengapa saya membawa Anda ke sini, adalah untuk membiarkan Anda melihat pemandangan dan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kekuatan bukanlah jawaban untuk segalanya. Bagaimana jika Anda menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan? Apa yang akan kamu lakukan? Bailey Jingwei dengan lembut memarahi cucunya. Melihat Bailey Jingwei yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, King Sui dapat merasakan bahwa lelaki tua di hadapannya ini adalah seseorang yang telah melalui banyak pengalaman dan memahami banyak hal. Melihat kejernihan yang diwarnai dengan kesedihan di mata Bailey Jingwei, King Sui tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedang menatap seorang pertapa dari masa lalu. Feng, ingat ini, jika kamu ingin membangun pijakan untuk dirimu sendiri di dunia 9 benua, dan untuk mencapai hal-hal hebat, koneksi manusia sangat penting. Apa yang bisa Anda lakukan dengan kekuatan satu orang? Kematian adalah satu-satunya hasil.
Aku sudah mengerti, kakek. Bailey Jingwei tersenyum sambil melanjutkan, kamu sering tinggal di rumah, hanya fokus pada kultivasimu, dan memandang rendah orang lain. Namun, akan selalu ada orang yang lebih kuat dari Anda. Menurut Anda seberapa kuat Anda, di antara para pemuda dari generasi Anda? Bailey Wufeng menundukkan kepalanya saat dia berpikir, dari segi kekuatan, tidak lebih dari 10 orang di bawah usia 30 tahun di negara Changlang yang mampu mengalahkanku. Wufeng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tertandingi di bawah ranah Xiantian? Cara berpikir itu tidak lain adalah seekor katak yang hidup di dasar sumur. Belum lagi di negara Changlang, sudah ada lebih dari 10 penggarap Xiantian di bawah usia 30 tahun. Bahkan pemuda yang duduk di sampingmu bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Tatapan tajam Bailey Wufeng menatap tajam ke arah King Sui, saat matanya berkabut karena curiga. Namun, kata-kata itu keluar dari mulut kakeknya, dan seharusnya tidak salah, tetapi dia masih merasa sulit untuk menerima bahwa di tempat kecil seperti Hundred Miles City, mungkin ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Wufeng merasa tidak bisa dipercaya. King Sui juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan terseret dalam percakapan Bailey Jingwei. Hanya melirik tingkah laku Bailey Wufeng, King Sui tahu bahwa cepat atau lambat, pemuda ini akan mengejarnya untuk sparring. Orang tua, berhenti bercanda. King Sui tertawa terbahak-bahak. Bailey Jingwei hanya tersenyum, tetapi dari sorot matanya yang mencakup kebijaksanaan, penerimaan, dan kebaikan, King Sui merasa bahwa semua rahasianya dibongkar di depan lelaki tua itu. Pada saat ini, dua pelayan cantik membawa ikan hitam yang menyebabkan kehebohan di kota 100 mil. Aroma lezat tercium di seluruh penginapan, menyebabkan pelanggan lain menatap ke arah mereka dengan sedikit rasa iri. Bau itu, betapa menggugah selera, lelaki tua ini telah pergi ke banyak tempat, tetapi belum pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Bailey Jingwei dengan ringan melirik ikan hitam saat dia berkata, ayo, King Sui, Wu Feng, mari makan dan mengobrol bersama. King Sui berhenti setelah 2 suap, saat dia melihat kakek dan cucunya mengisi diri mereka dengan ikan yang lezat. Saya salah. Awalnya, saya berpikir bahwa Heavenly Mortal World Inn di negara Changlang menyajikan hidangan dan anggur terbaik. Namun, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ikan hitam ini. Meskipun baunya mirip, tetapi begitu Anda mencicipinya, Anda dapat dengan jelas membedakannya. Bailey Jingwei, tanpa malu berkata, dengan mulutnya penuh dengan daging ikan. Sungguh, saya tidak berpikir bahwa perjalanan ke kota 100 mil ini akan menghasilkan keuntungan seperti itu. Kami tidak hanya berhasil makan ikan surgawi seperti itu, saya juga mengenal seorang teman seperti Anda. King Sui datang, mari kita saling bersulang. Bailey Jingwei mengangkat cangkir anggurnya. King Sui buru-buru mengangkat cangkir anggurnya. Pak Tua, kalian berasal dari negara Changlang. King Sui bertanya secara acak. Kamu benar, apakah ada yang ingin kamu ketahui? Orang tua ini masih bisa dianggap berpengetahuan tentang hal-hal yang sedang berlangsung di negara Changlang. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Jika adik memiliki masalah yang membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja kepada saya. Lagi pula, saya masih memiliki beberapa status di negara Changlang. Orang tua itu, dari mengamati ekspresi King Sui, tahu bahwa King Sui memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya, atau bahkan perlu melakukan tugas yang sulit. Orang tua, bagaimana kekuatan klan Yan, di ibu kota Yan dari negara Yanjiang? Satu kota 100 mil dalam bahasa Cina disebut Baili Cheng. AST 0079 negara Changlang dari benua Green Cloud. Orang tua, bagaimana kekuatan klan Yan, di ibu kota Yan dari negara Yanjiang? Bailey Jingwei menatap King Sui, tertawa ketika dia menjawab dengan pertanyaan lain. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia 9 benua, atau bagaimana pengetahuan dan keakraban Anda dengan negara Changlang, dan seberapa banyak Anda memahami tentang kekuatan Anda sendiri? Di bawah serangan tiba-tiba dari 3 pertanyaan, King Sui menyadari bahwa sebenarnya, dia tidak tahu banyak, tetapi karena dia tidak mengerti, yang harus dia lakukan hanyalah bertanya. Orang tua di depannya jelas bukan orang biasa. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk memperluas pengetahuannya tentang dunia yang dia tinggali ini. Tolong beri pencerahan kepada anak muda ini. King Sui dengan tulus memohon. Bailey Jingwei tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Di bawah langit 9 benua, benua Green Cloud kami terletak di batas paling barat dunia ini. Namun, tahukah Anda bahwa di perbatasan utara dan barat benua, bahaya yang mengerikan ada di mana-mana? Misalnya di wilayah barat adalah pegunungan 10 juta li, yang belum pernah dilalui oleh siapapun sebelumnya, sebagian karena makanan dan air yang tidak mencukupi.
King Sui mendengarkan dengan tenang saat pikirannya berputar kembali ke rentang waktu setengah tahun yang dia habiskan di sana. Negara Changlang adalah salah satu dari 81 negara di benua Green Cloud, dan juga terletak di wilayah paling barat. Luas tanah yang ditempati sangat luas, dan berada di lokasi strategis yang baik. Orang-orang di negara Changlang, termasuk para pembudidaya, sangat sedikit dari mereka yang telah meninggalkan negara itu sebelumnya. Mayoritas warga negara Changlang paling banyak akan mengunjungi perbatasan antara negara Changlang dengan negara lain, atau paling banyak hanya berwisata ke salah satu dari 81 kota yang ada di dalam negeri. 100 Miles City adalah salah satu kota seperti itu, tetapi itu adalah salah satu kota terlemah dan terkecil. King Sui secara alami mengetahui hal ini, karena sangat sulit untuk menemukan seorang penggarap Xiantian di kota ini. Bailey Jingwei minum seteguk teh dari cangkirnya, saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di jalanan saat dia dengan ringan berkata, ibu kota Yan adalah ibu kota negara Yanjiang. Dan klan Yan dapat dianggap sebagai klan, kerajaan, dari ibu kota Yan, dan merupakan pelindung ibu kota Yan. Adapun kekuatan sebenarnya dari klan Yan, bahkan saya tidak bisa memastikan. Bagaimanapun juga, kekuatan yang mereka ungkapkan hanya bisa menjadi fasad. Lagi pula, saya bukan dari negara Yanjiang, jadi tidak mungkin saya bisa memberitahu Anda dengan pasti. Namun, satu hal yang pasti, klan Yan pasti akan memiliki lebih dari satu pembudidaya Xiantian. Kata-kata Bailey Jingwei menyebabkan King Sui menarik napas dingin, sehingga klan Yan dapat dianggap sebagai pelindung seluruh negara. Ini berbicara banyak tentang kekuatan mereka. Dan di sini saya masih berpikir untuk menginjak-injak klan Yan setelah mencapai Xiantian, lelucon yang sangat lucu, lelucon yang kekanak-kanakan. Janji yang saya buat untuk ibu, mengatakan untuk memberi saya waktu 5 tahun, bisakah saya mengalahkan seluruh Yan klan dalam 5 tahun? King Sui merasa sangat pahit di hatinya. Tersesat dalam pikirannya, King Sui baru pulih setelah dia melihat duo kakek dan cucu menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka, sebelum tersenyum paksa. Orang tua, apakah ada banyak pembudidaya Xiantian di luar sana? Bailey Jingwei hanya tersenyum ringan saat dia menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya di atas meja sebelum menyatakan, King Sui, dunia ini dikendalikan oleh berbagai sekte tertutup dan klan besar, siapapun yang memiliki kekuatan, akan memiliki wewenang untuk berbicara. Apakah kamu mengerti? King Sui merenungkan kata-kata itu sebelum dengan curiga menyatakan, aku masih tidak mengerti. Oke begini, kota 100 mil adalah kota kecil negara Changlang, dan untuk hal-hal tertentu, kota 100 mil masih harus mengikuti pengaturan negara Changlang, dan perlu membayar pajak dan semua. Apakah kamu mengerti sekarang? Ini karena kekuatan negara Changlang jauh lebih kuat daripada kota 100 mil. Anda bisa mengatakan bahwa negara Changlang adalah pendukung kota 100 mil. Bailey Jingwei melirik King Sui saat dia perlahan menjelaskan. Kamu mengatakan bahwa selama seseorang cukup kuat, dia bisa mengendalikan ibu kota atau bahkan negara dari bayang-bayang. King Sui bertanya dengan kecurigaan yang jelas dalam nada suaranya. Kamu memang cerdas. Apakah Anda pernah berurusan dengan klan Yan di masa lalu? Jika diperlukan, saya dapat membantu Anda, meskipun saya mungkin tidak dapat membantu banyak, tetapi untuk hal-hal kecil, saya pasti dapat membantu. Bailey Jingwei tersenyum saat dia dengan tulus meyakinkan King Sui. King Sui bisa merasakan bahwa Bailey Jingwei ini pasti seseorang dengan status yang luar biasa. Lagi pula, meskipun mengetahui bahwa klan Yan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi pelindung negara Yanjiang, dia masih bisa dengan santai mengucapkan kata-kata seperti itu. Terima kasih, jika saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda, saya pasti akan mencari Anda. Terlepas dari cara pria tua itu berbicara dengan santai, King Sui bisa merasakan ketulusan di matanya. Namun di dunia ini tidak ada makan siang gratis. King Sui tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan membantunya karena kemurnian hatinya, hanya saja dia belum mengetahui apa motif lelaki tua itu. Baiklah, jika kamu membutuhkan bantuanku, nyalakan saja Cloud Flame Cylinder ini. Selama Anda berada di negara Changlang, paling banyak, hanya dalam 3 hari, akan ada orang yang datang untuk membantu Anda. Dan saya juga akan bergegas ke sana. Setelah berpikir sebentar, King Sui menerima silinder itu. Hanya saja King Sui masih muda dan agak bodoh. Jika dia tahu bahwa benda yang dia pegang di tangannya adalah silinder sinyal penyelamat dari Sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang bisa memprediksi reaksinya. Terima kasih, Pak Tua. Tidak perlu terima kasih, aku mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Arti dari takdir, sangat sederhana. Itu hanya berarti bahwa kita dapat saling memanfaatkan. Bailey Jingwei mempertahankan senyumnya yang tampak hangat di wajahnya. King Sui merasa apa yang dikatakan lelaki tua itu benar,
karena perkiraannya tentang lelaki tua itu tanpa sadar naik beberapa derajat, tetapi kata-kata yang dia katakan menyebabkan King Sui sedikit merenung. Orang tua, karena kamu mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu, bisakah ada yang bisa aku bantu? King Sui memutuskan untuk langsung ke intinya. Bailey Jingwei perlahan berkata, tolong atau tidak, itu tidak masalah bagiku, karena aku tidak tahu apakah kamu akan mampu menjadi dewasa selama tahun-tahun di mana aku masih hidup. Namun saya dapat merasakan bahwa arus Anda dapat dibandingkan dengan ikan mas yang akan berubah menjadi naga setelah melompati gerbang naga 1. Saya melakukan ini hanya untuk menabur karma, dan meninggalkan jalan mundur untuk keturunan saya. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan King Sui tercengang. Bailey Jingwei merencanakan terlalu jauh ke depan di masa depan. Apa yang membuat King Sui tercengang, bukan karena Bailey Jingwei tahu bahwa dia luar biasa. Itu adalah fakta bahwa hanya untuk janji di masa depan, dia tidak akan ragu untuk membantu King Sui melawan Yan Clan. Apakah Anda benar-benar merasa bahwa saya akan memiliki pencapaian luar biasa di masa depan? King Sui tertawa. Hanya intuisiku, tapi biasanya akurat. Meskipun saya sudah tua, sinar di mata saya belum redup. Bailey Jingwei tertawa, memancarkan perasaan bijak. Aku takut aku akan mengecewakanmu. King Sui menghela nafas saat dia berbicara. Jangan khawatir, membantu orang lain juga merupakan bentuk kebahagiaan. Saya hanya akan memperlakukannya seperti investasi. Pria tua itu terus tertawa, saat matanya yang jernih menatap King Sui. Jika Anda benar, dan saya menjadi seseorang yang mampu mengguncang dunia di masa depan, saya tidak akan pernah melupakan bantuan dan kebaikan Anda. Satu idiom Cina yang berarti seseorang yang luar biasa. AST0080 mencium Yuhe. Mayoritas topik percakapan antara King Sui dan Bailey Jingwei dimulai oleh King Sui, sementara Bailey Jingwei menjawabnya. Dalam waktu singkat ini, King Sui telah memperluas pengetahuannya, dan memahami banyak hal, seperti landmark terkenal dan sekte kuat dan klan keluarga dari negara Changlang. Misalnya, sekte pedang surgawi, lembah dupa, sekte joyful dan sekte pedang raksasa. Sementara ini terjadi, Bailey Wufeng, dari awal hingga akhir, tetap diam. King Sui dapat mengatakan bahwa kepribadian Wu Feng sangat bangga, dan merupakan orang yang tidak banyak bicara. Dia tidak berniat memprovokasi Wu Feng. Sebelum duo kakek dan cucu pergi, Wu Feng berbalik, dan menatap King Sui saat dia berkata, aku pasti akan mencarimu di masa depan. King Sui hanya bisa tersenyum kecut saat mereka pergi, dan menyimpan silinder Cloud Flame ke ranah spasialnya sebelum menaiki tangga. Ketuk-ketuk-ketuk. King Sui mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu Yuhe, sebelum mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Dia menemukan bahwa Yuhe sedang berdiri di dekat jendela, dan saat dia berjalan ke sisinya dia melihat postur Yuhe, dan King Sui tidak bisa tidak merasa tertarik pada Yuhe. Sosoknya yang anggun itu, secara tidak sengaja memancarkan aura feminin, menyebabkan King Sui terpesona. Berbicara tentang feminitas, King Sui memikirkan kembali penjelasan dari dunianya sebelumnya. Feminitas bisa berupa tatapan lembut, postur anggun, atau tawa berbinar di mata, sikap peduli, atau bahkan reaksi malu-malu. Semua tindakan ini akan memancarkan aura feminitas. Sama seperti King Sui sedang mengenang kenangan dari dunia sebelumnya, Yu He tiba-tiba berbicara. Apakah Anda seorang kenalan orang tua itu? Yu He penasaran bertanya. Tidak, saya tidak tahu siapa dia sebelum hari ini. Apakah ada masalah? Atau apakah saudari Yu tahu tentang Bailey Jingwei? Setiap kali King Sui memanggil kata-kata, saudara perempuan Yu, dia merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk tepat di hatinya, saat dia menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Bailey Jingwei, kamu bilang nama lelaki tua itu adalah Bailey Jingwei. Pupil Yuhe melebar saat dia berseru kaget. King Sui menatapnya dengan penuh tanya saat kecurigaan memenuhi hatinya. Melihat ekspresi bingung di wajah King Sui, dia tahu bahwa dia sedang menunggu penjelasannya. Sambil mengibaskan bulu matanya yang indah, dia menjawab, aku juga tidak begitu yakin, tapi aku pernah mendengar bahwa pemimpin sekte-sekte pedang surgawi dari negara Changlang bernama Bailey Jingwei, tapi aku tidak tahu apakah orang itu sebelumnya adalah dia. Sekte pedang surgawi. King Sui tersentak kaget. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Bailey Jingwei bahwa otoritas di belakang negara Changlang berada di tangan sekte pedang surgawi, dan tidak hanya itu, sekte pedang surgawi adalah sekte terbesar di 81 kota yang dimiliki oleh sekte pedang surgawi. Benua awan hijau. Berhenti sejenak untuk merenungkan fakta yang baru saja dia temukan, King Sui menyadari bahwa apa yang dikatakan Yu He mungkin benar, dan lelaki tua itu sebelumnya mungkin adalah pemimpin sekte dari sekte pedang surgawi. Meskipun saluran dantian dan energinya rusak,
tekanan yang dia keluarkan berkali-kali lebih mendominasi daripada Wenren Wusuang. Jika dantiannya tidak terluka. Dari penampilan lelaki tua tadi, sepertinya sangat mungkin. Ini cocok dengan rumor bahwa penampilannya adalah pria tua yang baik hati, dengan pandangan jauh ke depan dan kecerdasan. Dikatakan bahwa dia memiliki koneksi dengan banyak orang yang memiliki otoritas, dan kemampuannya dalam mengukur kemampuan orang lain sangat akurat. Yu He menjawab sambil berpikir. Kata-kata Yu He menyebabkan King Sui memikirkan kembali kata-kata yang dikatakan Bai Li Jingwei kepadanya. Mungkinkah King Sui benar-benar bisa menjadi hegemon dunia ini? King Sui tidak percaya diri, dia bahkan tidak bisa menembus ke lapisan keempat setelah 6 tahun. Apakah Bai Li Jingwei salah? Saudari Yu, bagaimana kekuatan Sekte Pedang Surgawi? Yu He tidak tahu tentang hal-hal seperti ini. Dia mengambil posisi alami saat dia berbaring di sofa, salah satu kakinya dengan anggun bertumpu di atas yang lain. Gerakan anggun kakinya menambahkan sedikit esensi kedewasaan, dan memancarkan pesona yang tak tertahankan. Melihat tatapan bingung di mata King Sui, Yu He sedikit merajut alisnya. King Sui buru-buru mengalihkan pandangannya, malu. Saya tidak punya niat lain. Hanya saja kamu terlalu cantik, dan penuh keanggunan, jadi aku tidak tahan lagi. Yu He terdiam, melirik King Sui dari sudut matanya. Bocah kecil ini penuh dengan ide-ide aneh, tetapi semua kata-katanya begitu manis dan menyenangkan di telinganya. Apa maksudmu kamu tidak tahan lagi? Seperti makan ikan hitam, tapi hanya boleh melihat, tapi tidak makan. Itu adalah jenis perasaan yang tak tertahankan. King Sui dengan serius menjelaskan. Kenapa kamu tidak mengizinkanku makan? King Sui dengan malu-malu menambahkan. Yu He menjadi merah, saat matanya melebar, kamu masih ingin memakanku. Pergi ke neraka. Mungkin itu karena King Sui mengambil keuntungan darinya di masa lalu, tetapi kata-kata King Sui menyebabkan Yu He menerjang ke arahnya dengan marah. King Sui tercengang, dan tanpa sadar mencerminkan gerakannya. King Sui melangkah maju dan memeluk Yu He dalam pelukannya. Meskipun saat itu musim dingin, ruangan itu sehangat musim semi. Yu He mengenakan jubah yang sangat tipis, dan ketika tubuhnya ditekan ke King Sui, dia bisa dengan jelas merasakan kehangatan yang memancar dari tubuhnya. Perasaan itu, menyebabkan detak jantungnya menjadi lebih cepat karena dia sangat gelisah. Kedua tangannya diletakkan di pinggang ramping Yu He, dan bibirnya secara alami mencari bibir Yu He saat dia dengan lembut menciumnya. Yu He benar-benar tercengang, dan dia secara tidak sengaja membuka mulutnya lebih lebar, terengah-engah karena terkejut. King Sui tidak tahu apa yang dia lakukan, dan terus berciuman. Menggunakan lidahnya untuk menjelajahi bibir dan lidah Yu He, sementara dia memperkuat cengkeramannya, dan menekan Yu He lebih dekat ke pelukannya. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, sebelum mereka berdua pecah. Uhuk-uhuk, Yu dia hampir terengah-engah. Apakah kamu mencoba mencekikku sampai mati? Wajah Yu He sangat merah, dan bibirnya yang kemerahan itu sedikit bengkak karena ciuman sebelumnya, dan terlihat lebih jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak puas, King Sui mencondongkan mulutnya ke depan lagi. Kamu bocah, lepaskan aku. Yu He cemberut cantik, karena malu. King Sui dengan gugup menarik kembali tangannya, yang masih berada di pinggang ramping Yu He, tepat saat King Sui melepaskan genggamannya, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali sebelumnya, tekstur bibirnya yang indah dan lembut yang dipenuhi dengan wewangian. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan rumit di mata Yu He. Apa yang terjadi padaku? Aku terus membiarkan bocah kecil ini memanfaatkanku, dan dia tumbuh semakin berani. Tapi apa arti ciuman sebelumnya? Mengapa saya tidak berjuang? Kita tidak bisa terus seperti ini, keadaan hanya akan bertambah buruk. Semua pikiran ini dengan cepat terlintas di benaknya saat Yu He panik. Maaf, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu.